kita sama-sama GBI. Jangan seperti itu, Pak. Saya sangat tidak setuju. Walaupun kita sama-sama GBI, kita sama-sama Kristen, tapi saya tidak setuju dengan apa yang keluar dari mulut Anda. Karena saya yakin Tuhan tidak meminta hal seperti itu. Gak ada itu. Gak ada. Roh perpecahan itu bukan berasal dari Tuhan. Tidak pernah. Dan Tuhan tidak perlu dan tidak pernah menghina dan melecehkan agama lain. Dia suruh orang bertobat. Dia suruh orang bertobat atas kemauan mereka. Bukan dengan cara melecehkan dan mengolok-olok. Nggak pernah Tuhan mengolok-olok. Dia menjadi Tuhan, dia meminta orang mengikuti dia dengan cara dia memberikan contoh yang baik. Melihat Anda berbicara seperti itu, apakah Anda menjadi contoh yang baik untuk orang lain untuk mengikuti Anda? Dengan apa? Dengan 10%? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Juga Tuhan dalam mengajarkan, memberikan persembahan, Tuhan bilang memberikan sesuai dengan keikhlasanmu. Kalau orang nggak punya 10% sekalipun, dia miskin sekalipun, ya berapa aja. Ya toh bukan berarti harus 10%. Dengan 10% doanya nggak perlu 5 kali, sekali aja. Mana ada Pak doa sekali Pak. Tuhan nggak pernah mengajarkan doa sehari itu cuma sekali. Itu cuma pemikiran, opini ala Gilbert Lumoindong. Pak, saya walaupun saya bukan pendeta, ya kan, tapi kalau Anda berpikir seperti itu, saya bersedia kapan aja, ayo kita bicara tentang Kristiani. Ya, toh di depan umum, kalau perlu di depan media. Nggak masalah, ya. Nggak masalah gitu loh. Jangan Anda berpikir Anda adalah seorang pendeta, lalu Anda lantas pasti masuk surga. Dan semua yang Anda katakan itu adalah kata-kata firman Tuhan. Tidak. Kata-kata yang Anda lakukan tadi, saya yakin bukan berasal dari Tuhan. Tapi berasal dari pemikiran Anda. Bagaimana Anda mengolok-olok cara bersembahyang orang seperti itu. Ya toh, saya ngelihat dia bersembahyang sebagai muslim, nggak masalah. Itu tanda dia menghormati. Orang Jepang menghormati dengan membungkuk, ya kan? Mungkin orang Islam menghormati dengan dia bersujud seperti itu. Biarin. Itu tanda dia penghormatan kepada Tuhannya. Ya, dulu pun Kristen, Katolik pun berdoa itu dia bersujud di mana? Di lututnya. Hanya sekarang ini saya lihat gereja-gereja Protestan tidak ada yang berlutut seperti itu. Mereka kecapean. Jadi Anda berikan bangku yang empuk, ya, sofa yang nyaman di situ. Ya, itu sesuatu yang cuma menjadi adat budaya, culture. Tapi itu bukanlah ajaran dari Tuhan. Ya, bagaimana cara untuk berdoa itu di Kristen tuh tidak ada. Ya, jadi saya bilang sama Bapak Gilbert Lumoindong, ya, bertobat Pak, bertobat. Anda walaupun sudah pernah dibaptis dan menjadi pendeta, tapi saat ini you are lost. You are lost. Jika Anda tidak bertobat, pas Joseph Paul Zhang bilang di dia punya podcast bahwa dia mendapat penglihatan Anda masuk neraka. Ya kan, bisa aja itu terjadi. Ya, Pak Gilbert, segera minta maaf kepada masyarakat. Jangan bersalah paham bahwa saya membela Islam. Tidak. Saya kasih tahu, Islam dan Tuhan dari Islam tidak butuh pembelaan. Mereka adalah Allah yang kuat. Mereka Allah. Nggak butuh dari manusia pembelaan. Apalagi dari Alvin Lim. Ya, tapi saya ini ya mencegah terjadinya perpecahan dan menegakkan hukum. Karena hukum Indonesia menyatakan dilarang untuk menistakan agama. Dan diduga ada oknum pendeta yang sudah ya kan melakukan penistaan agama. Nah, ini yang saya coba cegah sehingga tidak ada kemarahan dari satu umat agama tertentu kepada umat agama lain. Karena bisa aja dalam penistaan tersebut umat-umat tersebut ya kan bisa tersinggung dan bisa menyebabkan konflik. Ini yang berusaha saya cegah. Jadi jangan dipikir Alvin kenapa belain Islam, Alvin kenapa tidak, atau dipikir Alvin kenapa sekarang tidak jadi Kristiani malah sekarang melawan orang Kristen ya, orang Kristen malah dilawan. Itu adalah pemikiran orang picik. Justru dengan yang saya lakukan ini, saya melindungi orang Kristen dari amarah orang-orang Muslim. Ya, apapun itu bentuknya, ya kan? Apapun itu bentuknya,
tidak dibenarkan untuk melecehkan agama lain. Ya nggak dibenarkan. Mau itu dibilang lelucon kek, mau itu dibilang dalam forum tertutup kek. Forum tertutup kalau banyak orang di situ, puluhan, ratusan orang, ya pasti bocor, bos. Sekarang ini udah zaman digital. Ya jadi pendeta itu pun juga harus punya otak. Jangan berpikir seenaknya, jangan ngomong seenaknya. Hati-hati ketika Anda berbicara di atas mimbar, Anda berbicara seolah-olah Anda itu adalah firman Tuhan yang turun. Ya, jadi doa dulu sebelum membacakan firman Tuhan. Supaya yang keluar itu adalah firman Tuhan. Bukan opini manusia, apalagi ya kan pesan-pesan manusia agar gerejanya kaya, dapat perpuluhan. Itu yang menjadi hal buruk di luaran. Dan banyak gereja-gereja yang datang ke saya, ya, untuk apa? Untuk memperebutkan aset mereka. Ini sudah ada beberapa ini GBI yang datang ke saya. Baik yang di Surabaya maupun di Jakarta. Untuk apa? Rebutan aset. Aset yang tadinya awalnya diberikan oleh jemaat di situ, ya kan, mau dimiliki oleh pengurusnya, oleh pendetanya, oleh pasturnya. Sehingga banyak gereja saat ini, ya, yang saya sangat sayangkan, oknum gereja, ya yang apa? Oknum gereja yang lebih mementingkan uang, perang, dan gerejanya itu, oknum gerejanya ini menjadi seperti sebuah franchise. Ayo, siapa yang mau dirikan gereja? Ya kan? Mau kalian modal sendiri apa dimodalin? Nanti kalau dimodalin, kita bagi hasil sekian-sekian. What? Apa itu? Jadi, gereja ini sudah bukan merupakan rumah Tuhan, tapi gereja ini sudah menjadi sebuah sarana bisnis, ajang bisnis. Apalagi banyak gereja-gereja, banyak oknum-oknum pendeta, ya, yang saya tahu sendiri, apa? Jualan investasi bodong di gereja mereka. Ya, pendeta-pendetanya jualan investasi bodong. Di situ minta orang masuk duit. Jadi jangan pendeta-pendeta itu terattach ke uang. Karena Tuhan sudah mengingatkan antara Anda mengikuti dia atau Anda mengikuti mamon. Dan Tuhan Yesus bilang, orang kaya itu akan sangat sulit masuk surga. Lebih mudah mencari jarum dalam jerami. Dan kelihatan sekarang ini banyak oknum-oknum pendeta itu nggak bisa hidup susah. Nggak bisa memikul salib. Mereka maunya naik Mercy, ya kan? Makan di Sumire, di situ bintang 5, ya toh, kantornya mewah, gerejanya mewah, full AC, ya sangat beda dengan gereja-gereja zaman dulu, di mana rasul-rasul Tuhan itu bahkan menyebarkan Injil di dalam penjara, di dalam tahanan, di dalam perbudakan. Disitulah makanya Tuhan bilang, antara Anda mau memikul salib atau Anda memikul mamon. Sesuatu yang terlihat enak saat ini belum tentu itu baik. Ya, jadi saya minta kepada pendeta-pendeta, kalau Anda belum siap berbicara mewakili Tuhan, jangan deh. Mendingan dosanya gede. Ya, karena apa? Anda hanya akan menjadi nabi-nabi palsu yang menyesatkan masyarakat. Itu yang saya nggak mau terjadi pada oknum-oknum. Dan saya berharap agar Gilbert bisa segera tobat. Jangan Anda menjadi oknum, ya, apalagi menjadi seorang nabi yang sesat. Repent di situ. Masyarakat, saya harap masyarakat mengerti, tidak ada Alvin Lee membela Muslim. Saya hanya mau menegakkan toleransi. Siapapun itu, mau itu Muslim, mau itu negara lain, ya, mau itu agama lain. Kalau orang benar, saya akan bilang benar. Kalau salah, saya akan bilang salah. Jadi bukan berarti benar itu jadi salah dan salah itu jadi benar. Iya dong. Masa hanya karena dia seagama sama saya, ya udah nggak usah dibenarkan aja walaupun dia salah, nggak apa-apa. Lu nggak seagama lu, ya salah kamu udah pasti salah, kamu benar pun salah. Nggak bisa begitu, bos. Saya ini aparat penegak hukum. Ya, saya adalah seorang advokat. Saya adalah aparat penegak hukum sejati. Jadi kalau salah, saya bilang salah. Walaupun kamu seagama sama saya, tapi kamu salah, saya akan bilang kamu salah.